Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Tentunya yang menjadi harapan saya dan di dalam doa saya, Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat, baik sehat secara iman maupun sehat secara imun. Malam hari ini yang seharusnya kita mengadakan pendalaman Alkitab minggu kedua dalam setiap Rabu, minggu kedua dalam setiap bulan seharusnya kita pendalaman Alkitab, tetapi karena ada seminar ya, sinode, yaitu seminar seminar penginjilan, maka pendalaman Alkitab akan dilakukan pada minggu Rabu minggu yang akan datang. Dan hari ini kita akan mengadakan persekutuan doa ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema sepanjang bulan Maret ini yaitu berkaitan tentang bersyukur. Minggu lalu sudah dimulai ya dengan tema ternyata lebih banyak orang yang tidak bersyukur dibandingkan dengan orang yang bersyukur pada Tuhan. Itu artinya di dalam dunia ini atau bahkan di dalam kehidupan orang Kristen lebih banyak yang mengeluh, bersungut-sungut dibandingkan dengan bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum lebih jauh kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, dan juga nanti setelah itu kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang akan mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur senantiasa kepada Tuhan yang sudah baik, Tuhan yang mengasihi kami. Bahkan pada minggu-minggu ini dan sampai pada bulan April, kami juga diingatkan akan kasih Tuhan yang besar, pengorbanan Tuhan yang dahsyat, sampai rela mati di kayu salib sebagai bentuk kasih-Mu untuk kami, manusia yang berdosa. Terima kasih, kami sudah siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar tentang mengucap syukur ya. Temanya adalah mengucap syukur hanya di dalam satu ayat, yaitu di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 ya. Temanya mengucap syukur. Ya, ini bagian di mana Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dan salah satu nasihat yang diberikan adalah mengucap syukur. Dan saya percaya nasihat ini juga diberikan kepada setiap kita, ya, khususnya setiap umat Tuhan, GKPI Bajem Gria Permata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur itu dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Yunaninya, Bapak Ibu jangan terlalu pusingkan tentang bahasa itu, yaitu ekaristeo ya, ekaristeo, yang artinya adalah be grateful, artinya penuh sukacita ya. Penuh sukacitalah dalam segala hal, atau bersukacitalah dalam segala hal, atau dalam arti yang lain adalah give thanks atau berterima kasih, mengucapkan terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari terjemahan ya atau dari arti dalam bahasa aslinya, maka bisa disimpulkan bahwa mengucap syukur itu bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan di dalam mulut,
atau kata-kata yang diucapkan dari mulut saja, tetapi sebuah ucapan, sebuah ungkapan yang berasal dari hati yang paling tulus, dari hati yang paling dalam, untuk berterima kasih, untuk bersuka cita, untuk mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, atau dalam semua situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang bisa kita pahami atau kita petik sebagai pelajaran mengenai ucapan syukur dalam teks tadi yang sudah saya bacakan dan kita dengar bersama di dalam 1 Tesalonika 5 pasal yang ke-18. Yang pertama adalah dalam segala hal, ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-18a dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya. Garis bawahi kata segala hal. Jadi ini sebuah perintah kepada kita bahwa kita harus mengucap syukur bukan hanya dalam satu hal. Bukan hanya dalam beberapa hal saja. Tetapi kita harus mengucap syukur dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saya pelajari di dalam kekristenan, ya, pengajaran-pengajaran yang ada di dalam kekristenan seringkali bertolak belakang, ya, atau nilai-nilai, ya, yang diajarkan di dalam kekristenan itu seringkali bertolak belakang atau bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang diajarkan dunia ini. Ya, misalnya contohnya, kasihilah musuhmu. Ya. Ini pengajaran, ya, atau nilai-nilai pengajaran tentang kasih. Objek kasihnya yang harus kita kasihi bagi setiap orang percaya itu bukan hanya keluarga yang mengasihi kita, bukan hanya orang-orang yang dekat dan sangat peduli dan sangat mengasihi kita, tetapi objek kasih termasuk adalah musuh kita dikatakan, ya. Dan ini bertolak belakang saudara dengan nilai yang diajarkan Tuhan, yang diajarkan dunia ini. Dunia mengajarkan kasihilah orang yang mengasihi kamu, ya. Jadi kasih yang diajarkan kekristenan itu sangat jauh berbeda, ya, khususnya tentang objek kasih itu sendiri. Kemudian dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab juga mengajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Nilai dunia atau pengajaran dunia, kalau kita disakiti, ya, kalau kita dilukai hatinya, maka yang diajarkan membalas, ya. Benar, yang diajarkan kekristenan juga membalas, ya. Kalau kita disakiti, kita dijahati, balas, tapi balasnya berbeda, ya. Kalau dunia mengajarkan balas dendam, ya, balik untuk melukai hati orang itu, ya, membalas kejahatan orang itu dengan kejahatan, tetapi di dalam kekristenan berbeda, diajarkan kejahatan harus dibalas dengan kebaikan, ya. Nah, saudara, dalam bagian ini juga tentang mengucap syukur yang diajarkan Paulus atau yang diajarkan di dalam firman Tuhan ini sangat berbeda dengan yang diajarkan dunia ini tentang mengucap syukur. Dunia mengajarkan mengucap syukurlah ketika engkau dalam keadaan yang sehat, mengucap syukurlah ketika engkau dalam keadaan ekonomi yang mapan. Saudara, ya. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan yang berbeda sekali. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini, ya, sebagai bentuk nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika dan juga kepada kita, jemaat GKP Bajem Geria Permata secara khusus, dan pada umumnya setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini,
Diajarkan bahwa kita harus mengucap syukur, bukan hanya saat kita senang saja, bukan hanya saat kita sehat saja, bukan hanya saat ekonomi kita sedang mapan dan kuat, saudara, tetapi di dalam segala hal kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam segala hal itu berasal dari kata pas. Ya, dalam bahasa Yunaninya itu pas atau enpas, ya, yang memiliki arti dalam keadaan, dalam segala keadaan, atau dalam segala situasi, ya, atau dalam keadaan segala kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu artinya bahwa Rasul Paulus mengajarkan untuk kita tetap mengucap syukur kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan yang susah sekalipun. Di dalam persoalan hidup yang kita hadapi, di dalam kesulitan hidup yang kita hadapi, di dalam sakit yang kita alami di dalam dunia ini, di dalam duka cita yang juga terjadi dalam kehidupan kita, diajarkan setiap orang percaya untuk tetap harus mengucap syukur kepada Allah. Bapak Ibu, aplikasinya bagi kita, apakah kita masih bisa mengucap syukur di tengah pandemi COVID-19 ini yang belum berlalu? Sudah setahun lebih pandemi ini terjadi, ya, atas bangsa, negara, dan bahkan dunia, saudara. Dan pandemi ini membuat banyak perubahan, saudara. Sulit untuk bertemu dengan keluarga, sulit untuk kita pulang kampung untuk berjumpa dengan orang tua kita, ya. Bahkan usaha kita tidak sebaik waktu sebelum terjadinya pandemi. Mungkin bisa saja omset atau keuntungan di dalam usaha kita itu turun drastis. Mungkin bisa 50%. Ya, atau mungkin ada yang terkena COVID-19. Saudara, ya. Atau mungkin ada yang secara ekonomi saudara mengalami penurunan drastis, saudara. Ya. Atau ada yang bekerja dan kemudian harus di-PHK karena di perusahaannya terjadi pengurangan. Saudara, pengurangan karyawan. Saudara, pertanyaannya bagi kita, apakah dalam situasi kondisi yang terjadi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Hari ini firman Tuhan mengajarkan harus tetap mengucap syukur. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak hal yang seharusnya kita mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bukankah hidup itu, ya, bukankah kemudian nafas ini lebih mahal dibandingkan dengan apapun juga? Coba Bapak Ibu lihat, kalau saat ini kita masih hidup dan kita masih bernafas, apakah kita mengeluh? Apakah kita tidak pantas untuk mengucap syukur? Bukankah dalam Paskah ini nanti yang akan kita peringati, Yesus datang ke dalam dunia menjadi hamba dan bahkan menjadi sama dengan kita, menjadi manusia dan taat dan setia sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Pantas dan wajar seharusnya kita sebagai orang percaya mengucap syukur untuk keselamatan, ya, yang diberikan sebagai kasih karunia dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, dan itu nilainya tidak bisa diukur dengan apapun juga, dan seharusnya kita mengucap syukur untuk hal itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kata-kata yang saya dapatkan di dalam satu artikel di dalam Google, di dalam internet, tentang mengucap syukur. Ya, dan ini bagus juga, ya. Dikatakan begini, orang yang tahu mengucap syukur akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur dalam hidupnya. Dalam situasi kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupannya, meskipun sulit,
meskipun ada di dalam pergumulan yang berat, tapi orang yang selalu mengucap syukur selalu menemukan alasan untuk bersyukur dalam keadaan yang susah sekalipun. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak tahu bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk tidak puas, mengeluh dan sebagainya dalam hidupnya, meskipun ada di dalam situasi yang enak, meskipun di dalam keadaan berkat yang melimpah, tetapi tetap tidak bersyukur dan selalu mengeluh dan selalu mengatakan kurang dan selalu kurang dalam kehidupannya. Dan selalu mengeluh meskipun dia ada di dalam keadaan ekonomi yang mapan, sekalipun dia tidak akan pernah mengucap syukur atas kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama, ya, mengucap syukur dalam segala hal, dan biarlah itu tertanam di dalam hati kita, jemaat GKPI Bajam Gria Permata. Yang kedua adalah mengucap syukur itu ternyata satu respon, ya, satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mengucap syukur itu sangat dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-18, ayat yang ke-18b, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab itulah apa? Sebab mengucap syukur itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam terjemahan yang lain, mengucap syukur adalah sesuatu yang Allah inginkan ada di dalam diri dan hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah telema. Telema yang artinya adalah apa yang diinginkan Allah, ya, atau apa yang ditentukan Allah dalam diri orang percaya, dan yang seharusnya itu diterapkan dan itu dilakukan orang percaya di dalam kehidupannya sehari-hari. Harus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, itu. Mengucap syukur itu penting, mungkin penting, sepenting mungkin berdoa kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur itu dikehendaki Allah, sama seperti Allah menghendaki untuk kita kemudian merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Mengucap syukur itu dikehendaki sama seperti Allah menghendaki setiap orang percaya untuk menyembah Dia, memuji Tuhan dalam kehidupannya. Ya. Saya percaya bahwa mengucap syukur ini menjadi ciri khas dalam kehidupan orang percaya. Selain kasih, ya, kasih itu menjadi ciri khas seharusnya dalam diri orang percaya, tapi mengucap syukur ini juga harusnya menjadi trademark atau menjadi ciri dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saudara, kalau ini menjadi ciri khas, apakah kita sudah mencerminkan diri kita sebagai orang percaya? Ya, gampang sekali, ya, yaitu kita adalah anak-anak yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan, bukan mengeluh. Ya, seringkali di dalam kehidupan orang percaya selalu banyak perkataan, kenapa begini, kenapa hidupku begini, ya, kenapa ini terjadi pada diri saya, kenapa ini begini, kenapa Tuhan kok melakukan ini. Ya, bahkan yang terjadi bukan mengucap syukur kepada Allah. Seringkali justru dalam keadaan kita menyalahkan Tuhan. Kenapa terjadi pandemi? Kenapa kemudian usaha saya bangkrut? Kenapa kemudian saya di PHK dalam pekerjaan saya? Kenapa saya sakit? Bukankah saya rajin ke gereja? Bukankah saya rajin pelayanan? Saudara, seringkali bukan mengucap syukur yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Justru sebaliknya, yang ada adalah menyalahkan Tuhan dan mengeluh kepada Tuhan. Ya. Dan mungkin dalam hati kita mengatakan, kenapa Tuhan atau Allah berbuat jahat dalam kehidupan kita. Seharusnya hal itu tidak pantas untuk kita katakan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini harus kita pahami bahwa ternyata mengucap syukur itu adalah
sesuatu yang Allah inginkan dan kehendaki ada di dalam diri kita, itu melekat. Ya, itu menempel. Menjadi satu, menjadi rema dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, ya. Tuhan Yesus selalu mengajarkan tentang mengucap syukur kepada Tuhan ketika dia ada di dalam dunia. Dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Ya, tidak pernah dia mengeluh. Bahkan di saat disalibkan pun dia tidak pernah mengeluh. Ya, itu dia selalu mengucap syukur, saudara. Rasul Paulus pun mengajarkan tentang mengucap syukur. Di dalam doanya dia selalu mengucap syukur. Bahkan dia mengatakan di dalam surat-suratnya kepada setiap jemaat, sudah mengatakan bahwa mengucap syukur itu merupakan kewajiban kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, aplikasinya bagi kita, mari senantiasa mengucap syukur. Jadikanlah ucapan syukur, bersyukur, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Itu menjadi ciri dalam kehidupan kita. Ya, karena memang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Ya. Lihat apa yang akan terjadi. Mengucap syukur itu menjadikan kita menjadi pribadi yang sehat. Sehat secara iman dan sehat juga secara imun. Ya, karena hati yang gembira, hati yang penuh dengan ucapan syukur, itu adalah obat. Ya, hati yang gembira, hati yang mengucap syukur itu adalah obat yang paling mujarab dalam kehidupan kita. Ya, psikis yang dipenuhi, jiwa yang dipenuhi dengan ucapan syukur, itu akan memberikan dampak, ya, kesegaran dalam diri kita, iman yang terus bertumbuh, dan juga kesehatan secara jasmani. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak untuk kita menaikkan doa syafaat pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita terus berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa atas pandemi yang terjadi atas bangsa dan negara kita, ya, itu supaya berlalu. Vaksinasi yang sedang dilakukan pemerintah, biarlah ini menjadi solusi untuk mencegah COVID-19. Kita berdoa untuk pejabat-pejabat pemerintah, presiden, sampai kepada jajaran yang terbawah sekalipun, diberkati Tuhan, supaya mereka memerintah dengan rasa takut dan hormat akan Tuhan. Kita berdoa supaya ekonomi bangsa dan negara kita tetap mapan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, doakan untuk GKPI Bajem Geria Permata. Ya, secara khusus para hamba-hamba Tuhan yang melayani ibadah-ibadah yang terselenggara. Kita berdoa untuk setiap pertumbuhan iman di tengah-tengah pandemi ini. Ya, jangan kemudian kita juga mengalami pandemi iman. Ya, pandemi iman. Ya, itu tetap setia dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, dan mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan. Ya, ini yang kedua. Dan yang ketiga, doakan untuk setiap pergumulan kita masing-masing. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sakit, penyakit, ya, atau pergumulan ekonomi, pergumulan usaha pekerjaan, ya, atau pergumulan yang lain, serahkan kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab, memberikan solusi yang terbaik. Karena Dia berkata, "Akulah adalah Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan, selalu menyertai kehidupan kita." Saya memberikan waktu bagi Bapak Ibu, saya berdoa di tempat ini, Bapak Ibu berdoa di rumah masing-masing, dan nanti saya akan mengakhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan setiap seru doa syafaat kami kepadamu, kami percaya Tuhan dengar dan Tuhan memberikan jawaban yang terbaik, memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik untuk setiap pergumulan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri
persekutuan doa kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sudah setia terus mengikuti persekutuan doa setiap hari Rabu dan juga pemahaman Alkitab, ya. Dan saya percaya apa yang Bapak Ibu lakukan, ya, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati. Saya percaya bahwa pertumbuhan iman Bapak Ibu Saudara sekalian akan semakin bertambah dan bertumbuh. Dan Allah Immanuel akan tetap menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan menyertai. Amin. Shalom. Selamat malam.